Adik yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa untuk firman Tuhan. Papa mama, ayo kita ingatkan, ayo kita ajak adik-adik kita untuk kita berdoa, kita bersatu dalam doa. Terima kasih buat janji-janji yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau baik dan mengasihi setiap kami. Saat ini Tuhan, kami mau dengaran akan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau kepada setiap kami untuk mengingatkan kami semakin hari semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Ya, puji Tuhan, pasti adik-adik semuanya sehat. Pasti adik-adik yang di rumah semuanya hari ini bersuka cita. Walaupun kita masih live dalam beribadah sekolah minggu, tapi kita percaya firman Tuhan itu yang kita dengar menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kakak mau tanya, minggu yang lalu apa pesan dari Kak Sandra? Ayo, ada 2 pesan dari Kak Sandra yang mengatakan janji Tuhan buat adik-adik, buat semuanya kita yang ada di rumah, dan buat semua kita yang memuji memuliakan nama Tuhan. Yang pertama, janji Tuhan adalah keselamatan. Kita akan menerima keselamatan kalau kita mengasihi, kita mencintai Tuhan. Yang kedua, yaitu kehidupan yang kekal. Kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, adik-adik percaya, kita semua percaya bahwa janji Tuhan memberikan hidup yang kekal itu ada dalam hidup kita. Sekarang Kak Juni akan menyampaikan firman Tuhan yang ketiga, yaitu janji Tuhan yang ketiga, yaitu janji Tuhan, yaitu pengampunan. Janji Tuhan pengampunan itu adalah dalam firman Tuhan yang diambil dari Matius 6 ayat 14 sampai 15. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu yang di sorga tidak mengampuni kesalahanmu. Amin. Hari ini kakak mau katakan kalau janji pengampunan Tuhan itu kepada setiap kita. Bukan hanya kepada kakak, bukan hanya kepada mama papa, tetapi kepada setiap kita, anak-anak sekolah minggu yang percaya. Walaupun anak-anak sekolah minggu yang percaya Tuhan Yesus masih kecil, tapi kalau percaya dan melakukan firman Tuhan, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, maka janji Tuhan pengampunan itu akan menjadi milik setiap kita. Jadi anak-anak sekolah minggu mulai hari ini katakan kepada dirinya sendiri, katakan kepada diri kita bahwa kita mau mengampuni. Kita mau mengampuni orang yang bersalah. Kenapa, Kak? Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Kita ingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Bukan karena kesalahan Tuhan Yesus, tapi karena dosa dan kesalahan kita semua. Dia mau dan dia rela mati untuk menebus semua dosa kita. Jadi mulai hari ini coba, ayo ingatkan yuk kepada mama, mama ampuni aku, mengakui kesalahan kita. Yuk kita mau mengatakan kepada mama kita, papa kita, kepada teman kita, ampuni ya kesalahanku, maafkan aku. Karena apa? Di saat kita mengakui kesalahan kita, maka Tuhan juga mengampuni kita. Dan di saat kita mengampuni kesalahan teman kita, saudara kita, keluarga kita, Tuhan mengampuni kita dan memberikan
kehidupan yang kekal seperti yang disampaikan Kak Sandra minggu yang lalu. Jadi kalau kita mau memperoleh hidup yang kekal, belajar mulai hari ini kita mengampuni. Yang keempat, janji Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu hari ini yaitu sebagai penolong. Kalau udah dibilang penolong pasti kita senang ya. Kita pasti suka ditolong. Siapa yang tidak suka ditolong? Pasti semua anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu suka ditolong. Kak Juni juga suka ditolong. Dan itu kita peroleh hari ini. Hari ini janji pertolongan, penyertaan Tuhan ada dalam diri kita yang mengasihi Tuhan. Kita mau lihat, kita mau baca firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Berikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Jadi apapun yang menjadi cita-cita, apapun yang menjadi kerinduan adik-adik sekolah minggu hari-hari ini, ya seperti saat ini, dalam kondisi kita tidak boleh belajar, tidak boleh sekolah minggu di gedung atau di sekolah atau di gereja. Tapi janji Tuhan, perlindungan, penyertaan Tuhan, rancangan Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Mulai hari ini adik-adik sekolah minggu belajar bersyukur. Kita bersyukur kalau kita bisa ibadah walaupun masih di rumah. Kita bersyukur walaupun kita belajar bersama mama papa, karena guru-guru kita memberikan tugas kita melalui handphone kita. Jadi tetap bersyukur. Jadi mulai hari ini anak-anak sekolah minggu semuanya, selain kita memperoleh pengampunan daripada Tuhan, kita akan menerima pertolongan. Tuhan akan menolong segala cita-citamu dan Tuhan akan memberkati. Masa depan yang indah akan Tuhan berikan kepada adik-adik sekolah minggu. Amin adik-adik. Ya puji Tuhan, kita mau akhiri, kita mau berdoa. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kami undang juga mama mengingatkan untuk adik-adik berdoa saat kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus buat segala janji-Mu. Hari ini kami menerima janji pengampunan-Mu. Dan kami percaya kami sudah diampuni. Kami percaya kami Tuhan sudah Engkau berikan masa depan yang indah di dalam kehidupan kami. Apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi cita-cita kami, Tuhan Engkau Allah yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kedua orang tua anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus Engkau berkati. Dan kami percaya yang terbaik akan Tuhan berikan melalui anak-anak ini menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya mari kita undang adik-adik bangkit berdiri. Mama papa juga kami undang untuk bangkit berdiri. Kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Roh Kudus dan Putranya yang menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.